Selamat datang di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dengan satu sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya satu sementara, bukan satu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to our channel. Bukan channel ya nih. Our podcast. Hai, selamat malam minggu teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast kita bertiga. Hai. Mana nih suara yang berdua lagi tidak terdengar? Hai. Kabar kalian para sobat jomblo. Baik. Selamat Sabtu malam. Oh iya, maaf ya Pak. Iya. Selamat Sabtu malam. Oh iya, bukan malam minggu ya. Selamat Sabtu bukan. malam, guys. Aku. Tolong, haram hukumnya malam minggu. Ya, tidak ada kamus malam minggu nih. Buat jomblo. Jadi gimana malam minggu kalian yang kesekian ini? Apakah semakin memburuk atau semakin membaik? Aku membaik. Sama aja. Aku membaik. Kenapa membaik? Secara Ada apa kabar nih apa? membaiknya? Aku libur ya Prabu. Jadi aku kerja cuma Kan yang 4 gue hari. tanyain. Kan yang gue tanyain Jadi aku Sabtu malam ya, senang. kenapa jadi orang? Oh, jadi maksudnya senang itu berkesinambungan sampai hari Sabtu gitu maksudnya. Jadi gue nggak stres selama 5 hari berturut-turut. Oh gitu. Nggak juga sih sebenarnya, biasa aja sih. itu kalimat Jelas. menghibur diri aja tadi yang pertama. Iya emang ibarat. Sekarang emang daripada jawabannya flat-flat aja kan, jadi gue coba nyari sisi positif lah. Ya oke, baik. Bagaimana Maimunah binti Munawar? Kabarnya di Sabtu malam, apakah baik-baik saja atau semakin memburuk atau biasa aja? Aku masih baik-baik saja, tapi masih nggak bisa kemana-mana karena ya makin parah ya keadaan. Aduh. Gak akan kemana-mana. Masuk ini kan tahu nggak sih, Indonesia tuh masuk CDC kan? Iya. Kalau dia tuh penanganan terburuk dan segala macam. Salah satu yang terburuk. Dan udah di ban di 59 negara. Sedih banget ya. Ya Allah. Bener kayak Udah 200 tapi ribu. kayak kita nggak ada yang peduli gitu. Tapi kayak ya udah. Orang di dalamnya sih mau sehari 1.000, sehari 3.000, ya udah nggak ada bedanya. Nggak ngaruh. Oh, Bener. udah, aku pengen tidak keluar. bener kemarin berarti kita pindah aja ke Mars sama Venus. Nggak usah di bumi. Terus emang kalau di Venus nggak akan ada corona ya? Enggak lah. Orang adanya di bumi. Paling adanya Ya lu yang bawa. apa? Nah, Ya lu di sana lu mau nularin siapa gue tanya. Ya kalau lu ngajak kita lu beneran ke kita dong. Ya gitu jauh-jauhan lah. Venus satu planet cuma diisi Iya. berdua, bertiga loh. Kan gue kemar. Tuh, si Bambang ke Mars pula. Jadi kita cuma berdua aja. Di Venus panas soalnya. Berarti jadinya gini ya, 100% populasi di Venus terinfeksi. Cuma dua terinfeksi. Paling besar kasusnya setata surya. Gila. Udah gitu kalau misalkan ada makhluk-makhluk planetnya langsung kita nggak diterima. Iya. Di ban kita. Aduh, obrolan apa ini? Pembuka yang tidak oke. tidak berfaedah. Andai aja kita bisa kemas Iya, dan kita mah halu aja terus halu. Iya, kan kita selalu berandai-andai. Iya. Andai Aku Emang belum, lu udah tua woi. Bukan andai lagi. belum. Tua itu belum tentu dewasa, Iya. coy. Oh iya. Iya, Tua Makanya itu gue bilang dewasa. tua. Gue bilangnya tua. Iya, Kalian bukan Kan dewasa. lagu kita kan andai aku telah dewasa. Bukan andai kutah tua ya. Iya. Iya, maaf. Sherina. Oke. Serius? Jadi kita hari ini Hmm. apaan sih? Ngomong apa kalian? Enggak aja. Tahu nggak seru ah. Jadi hari ini aku mau bertanya kepada Bambang. Kapankah Bambang akan menikah? Ya Allah, kan abis JJ. Oh ya, Abis abis gua ya. Abis JJ gua, lu terakhir, Enggak, Bang. gua
enak aja ya Allah. Ya udah Bukannya Jaja baru terakhir, berduaan Jaja apa? terakhir. Bambang duluan. Gua kedua. Nggak mau tahu. Suka-suka lo. Nggak mau tahu. 2021 Siapa yang nikah? bulan Maret. Siapa yang nikah? Tungguin aja. Tungguin aja. Baiklah. Oke, sekarang gue mau nanya ini kita serius. Kita memasuki satu fase asik, nggak ding? Kamu mau Gue pengen nanya sih, pernah nggak sih? Kabur amat. Jadi pernah nggak sih kalian nggak berpikir sih? Pernah nggak sih kalian bertanya kepada diri kalian sendiri, kalau gue nggak jadi diri gue sekarang, gue mau jadi apa? Pernah nggak merenung gitu ya? Berkontemplasi. Kalau berkontemplasi kayaknya terus enggak bertanya kepada diri pernah. sendiri. Tapi lebihnya ke berhayal sih, bukan kontemplasi. Halu ya. Ya berhalu ria lah, berhalu. Kalau kalian tidak jadi diri kalian, kalau lo nggak jadi Mae, dan kalau Bams nggak jadi Bams, kalian pengennya diri kalian itu jadi apa? Mungkin dari segi apa ya? Segitiga, Hidup, segi empat. hidup secara umum deh, hidup secara umum dulu. Gender dulu kali ya, maksudnya kayak kalau maksudnya kan gue sebagai cewek, Bang sebagai cowok. Nah kalau misalkan kita boleh milih tuh kita mau tetap jadi sesuai yang sekarang atau jadi gender yang lain gitu, atau gimana? Boleh. Kamu Ya jadi itu cinta secara umum kayak gitu dulu. Enggak sih Bang. Bams dulu deh, gue mikir dulu. Jaja dulu deh. Gue Jaja jawab atas pertanyaan. Ya gue dulu ya. Gue nanya sendiri, gue jawab duluan ya kan. Mandiri, kalau gue nggak pernah berpikir untuk gue pengen jadi laki-laki. Pernah nggak ya, gue lupa deh. Tapi gue lebih kayak gini. Gue pengen nggak jadi anak pertama. Gue pengen pengen banget gue ngerasain punya abang. Jadi nggak punya kakak ya, punya abang. Kayak pengen, gimana ya rasanya punya abang tuh kayaknya enak deh disayang sama abangnya. Apalagi kalau gue tetap jadi perempuan ya, tetap jadi perempuan, tapi gue pengen tuh jadi adik gitu. Sering banget gue berhayal kayak gitu. Terus gue pengen gue tuh bukan anak pertama, terus gue punya abang, bukan kakak perempuan ya, kakak laki-laki. Gue pengen kalau nggak jadi gue sendiri, gue pengen tuh gue kan gue aslinya 2 bersaudara ya. Gue pengen nggak 2 bersaudara, 4 atau 3 lah gitu. Jadi biar lebih rame rumahnya. Gue pengen adik gue ada lebih banyak dan gue punya abang kayak gitu. Itu sering banget gue. Terus apa ya? Yang sering banget gue bayangin kalau gue nggak jadi diri gue sendiri, paling itu sih. Gue pengen punya abang, tapi jaraknya jauh. Bayangkan gue sampai sedetail itu loh ngebayangin diri gue sendiri. Gue pengen jadi anak kedua dan gue tetap jadi perempuan, terus punya kakak yang jarak umurnya jauh banget. Maksudnya jauhnya tuh kayak 5-10 tahun. Kayak gue dong. Ya, jadi kayak gue pengen banget tuh gimana sih rasanya disayang sama kakak laki-laki gitu. Kayak ngeliat temen-temen gue disayang sama kakak laki-lakinya tuh kayak perhatian banget gitu nggak sih, kayak kakaknya tuh perhatian banget sama dia, terus kayak dilindungin kayak gitu kan. Kayak gue pengen ngerasain itu. Terus gue pengen ngerasain gue tuh punya adik 2, jadi 1 laki-laki 1 perempuan. Gue pengen punya rasa adik laki-laki karena gue nggak punya adik laki-laki kan, gue cuma perempuan dua-duanya. Terus kayak rumah rame, terus ngebayangin kalau kita misalkan let's say berempat orang gitu, kita berempat tapi tinggalnya beda-beda kota. Jadi gue ngebayangin sedetail itu sih yang sering banget gue bayangin. Kalau kalian? Gue udah jawab ya kan, udah ada waktu berpikir, tetap aja Iya, hari ini JJ kembali bersuara lebih banyak daripada biasanya. Abis makan mercon dia, gue rasa. Belum makan aku tuh. Kalau untuk berubah, gue pengen jadi cewek sih enggak gitu. Gue tetap pengen di kodrat gue sebagai cowok. Tapi mungkin mirip sama JJ, gue juga sebagai anak pertama kayak pengen banget ngerasain punya kakak. Tapi kalau gue kakak cewek atau saudara cewek lah, karena kan semuanya gue cowok semua. Tapi dibanding gue pengen punya saudara cewek, gue lebih pengen punya kembaran cewek.
Waduh. Ya pokoknya kembar deh, mau Kenapa? cewek mau cowok. Kayak di keluarga besar gue tuh lumayan banyak gen yang bisa menghasilkan kembar, baik kembar cowok atau kembar cewek cowok gitu. Jadi kayak kalau gue ngeliat mereka setiap kali kayak lebaran tuh kayak seru gitu ya, dari zaman kecil mereka selalu punya berdua, mereka bisa saling mengandalkan satu sama lain. Kalau yang satunya sakit, yang satunya ikutan. Ya pokoknya koneksi anak kembar tuh kayak seru aja sih ngelihatnya. Itu sih. Gitu. Sama itulah. FYI kita ini bertiga anak pertama semua. Anak pertama semua. Anak pertama semua. Dan rasanya Dan tidak ingin gue jadi anak pertama. semua dan Cowok semua. Jeje kan, dan Maya campuran. Perempuan semua. Iya, Maya campuran. Dan jomblo semua. Kalau Maya Itu nggak usah diperjelas. Adek gue nggak jomblo, adek lu jomblo, adek gue nggak jomblo, adek lu nggak jomblo juga kan? Adek lu jomblo nggak? Kayaknya adek gue juga nggak. Sedih nggak sih? Ya sama guys. Sedih kali loh. Ditutup aja lah itu pembicaraan itu ya. Close aja, close. Aduh. Terus lu jadinya gimana? Kalau lu, Mai, pernah berpikir untuk merubah diri lo atau andai nih ya gitu? Kalau gue ya sama sih, karena biasanya anak pertama itu kadang nggak mau jadi anak pertama. Dulu gue pernah bilang kalau bikinin kakak dong gitu kan. Waktu zaman gue belum ngerti, terus dikira bikinin kakak tuh gimana gitu. Lo masuk dalam lagi tuh. Kata sama bapaknya, sini lo masuk dulu, ntar gue bikinin kakak. Iya makanya gitu kan, orang pada minta adek, gue minta kakak gitu kan. Terus sama kayak Jeje, gue lebih pengen punya kakak itu cowok gitu. Makanya gue deket sama sepupu gue atau saudara-saudara gue yang lebih tua, itu lebih deket ke yang cowok daripada yang cewek. Cowok. Terus berarti lu masih punya kan sebenarnya sepupu yang bisa dianggap jadi kakak gitu? Masih. Cowok kan, masih ada yang dekat. Kalau gue dan biasanya kalau Bang ada nggak yang saudara perempuan? Sama, gue juga nggak ada. Gile, kita banyak banget semuanya. Karena gue bisa dibilang dulu satu rumah itu banyak orangnya, cuman cowok semua, kecuali mak gue. Kalau gue cucu pertama. Oh, lu cucu pertama. Dan tapi maksudnya dari nyokap gue cucu pertama. Sepupu-sepupu yang kayak misalkan apa? Kayak iparnya nyokap atau sepupunya nyokap gitu misalnya? Nggak ada. Nggak, dan gue nggak terlalu deket kalau misalkan ke nyokap ya, keluarga nyokap gue. Sepupu gue aja tuh yang di bawah-bawah gue tuh gue nggak terlalu deket. Maksudnya yang sekedar ya udahlah gitu ya. Gue jadi gue kayak dikakakkan gitu loh. Jadi peran gue sebagai kakak yang mengayomi jadi kesannya. Tapi jadi kayak di bawah gue kan cowok ya, di bawah gue tuh 2 cowok, abis itu baru adik gue kan. Dan gue nggak terlalu dekat gitu, yang cuman kayak sebatas kak kalau misalkan dia meminta saran, pendapat gitu doang. Jadi nggak dekat. Jadi gue nggak pernah merasakan gue punya saudara laki-laki yang bener-bener dekat gitu, nggak. Kalau di keluarga nyokap, keluarga bokap, kakak-kakak gue yang sepupu-sepupu gue itu udah beranak pinak. Jadi gue beranak pinak. Maksudnya udah tua-tua banget itu loh. Ya sebenarnya kayak yang cowok-cowok yang cowok itu tinggal udah jauh banget. Dan gue tuh malah deket sama anak-anak mereka. Jadi kayak sama ponakan gue. Jadi kan tetap gue nggak ngerasain jadi punya abang kan, punya kakak gitu. Ada sih satu cowok, tapi ya udah lah ya gitu loh. Yang satu itu nggak terlalu ingin banget. Malah gue deket-deket sama yang cewek kalau sepupu dari bokap. Jadi gue nggak pernah merasakan sama sekali. Nggak dari sepupu, nggak ngerasain juga. Saudara-saudara jauh bokap nyokap gue nggak ngerasain juga. Kalau Mai mungkin bisa ngerasain lah walaupun sedikit gitu. Gue sama sekali enggak. Jadi kayak dari siapapun enggak gitu. Gue pengen gimana ya? Pengen senderan aja. Nggak bisa gue. Maksudnya kayak lagi kan kadang tuh adek gue tuh yang bisa, karena adek gue kan punya sepupu yang dari nyokap kan ada 2 kan, dia yang di atasnya dia, dan dia tuh selalu kayak ngegelayut gitu sama abang-abangnya itu. Kalau gue nggak ada yang ngegelayutin. Ya udah anggap aja Bams kakak sendiri. Gue tendang. Jahat loh. Dikira kucing lendotnya tendang. Kita tukeran aja gimana, Je? Kalau gue malah banyak banget cowok di sini. Jadi padahal ya sepupu gue tuh kayak lo tuh tiganya tuh cowok, tapi di bawah gue terus kayak gue ngeglendot tuh kayak berasa
iya ilah lu kakak gitu loh, paham nggak? Karena gue sudah dikakakkan gitu maksudnya, sudah ya dikakakkan gitu loh di rumah. Yang Jadi dituakan. kayak iya jadi kayak lo harus ya gitu lah. Baiklah, baik. Terus. Tapi gue nggak potong Maya lagi. Maya belum jawab, ini udah panjang banget ya, JJ. Maaf. Iya ya kalau misalkan dari itu kakak ya nggak ada kakak kandung, tapi ya gue akhirnya dari saudara-saudara gue karena banyak kan dari sepupu, dari bokap terutama itu banyak banget cowok gitu. Terus kalau misalkan untuk jadi anak, gue tuh nggak tahu kenapa ya, gue tuh seneng banget berada di tengah-tengah. Bukan berarti pelakor ya. jadi gue pengen jadi untuk jadi anak aja, gue pengen jadi anak tengah gitu. Gue punya kakak, terus kalau kakak gue pengennya punya kakak cowok, tapi kalau punya adik bebas, mau cowok mau cewek bebas gitu. Makanya gue sekarang sama adik gue juga. KTP? Apa? KTP? Kalau KTP? Berarti kalau kakak KTP? Bodoh amat. Jokes gue gak nyampe loh, Bams. Iya itu. Jadi jahat banget sebelah tangannya. Yo. JJ, gak boleh kasar. Gak boleh kasar. Enggak kok, emang gue ngapain orang gue diem dari tadi deh. Bohong pemirsa, JJ bohong. Kok emang orang Geo diem dari tadi ya? Terus. Iya gitu. Jadi kalau ada bebas lah. Ya paling gitu sih kalau yang kepikiran sama gue. Untuk status sebagai kakak adik ya gitu. Apalagi ya? Kalau status sebagai jomblo lu pasti udah menghalukan kalau lu punya pacar kan? Itu udah berandai-andai, udah berhalut tiap hari. Lu kayak lagu Project Pop gak sih? yang jika dia jadi pacarku, nah itu halu-halu gue. Gue ceritanya itu halunya kita bertiga. Iya, yang tiap hari, gue pengen punya pacar. Acot. Sekarang berandai-andai lagi nih. Kita kembali ke 2011, di mana masa-masa, jangan 2011 berarti. 2010, 2011, di mana masa-masa kelas 3 SMA mungkin sebelum kita lulus, sebelum menentukan apa mau jurusan kita gitu. Kalau kalian disuruh balik lagi ke 2010 atau 2011 dan disuruh pada saat kalian memilih jurusan untuk universitas, kalian akan memilih apa selain jurusan yang sekarang? Atau tetap mau jadi jurusan itu? Oke, kenapa? Enggak, gue nanya atau mau tetap jurusan itu. Terserah iya. Kalau mau pindah kemana, kalau mau stay, ya nggak apa-apa juga, dan kenapa gitu. Gue tahu Maya mau ke ekonomi. Kalau tahu sih Bams, nggak asik lah ditebaknya sama Bams coba. Dia tahu banget, ngeluh-ngeluhnya gue soalnya gue mau pindah gitu. Ya mungkin dari Maya dulu tuh yang udah ketebak dari tadi. Okay. Kenapa lu pengen mau? Kenapa? Kalau misalkan kuliah, sebenarnya dari sebelum kuliah itu gue sebenarnya udah pengen ngambil ekonomi gitu kan. Pokoknya berhubungan sama ekonomi gitu. Tapi gak tahu kenapa sih tiba-tiba itu almarhum guru ekonomi gue yang ngebimbing gue waktu SMA, karena kan gue SMA IPA, nggak dapet ekonomi dong. Nah tapi karena gue ikut Olimpiade Ekonomi, jadi gue deket sama guru-guru ekonomi untuk belajar Olimpiade itu, karena gue mewakili sampai tingkat provinsi kan waktu itu. Jadi ya udah. Wow, pintar temanku. Lagi pintar. Provinsi Banten ya? Ya, jadi tapi pas di Provinsi Banten tuh nyesek sih, gue cuma dapet juara 4, harapan 1, dan yang diambil itu cuma 3 untuk ke tingkat nasional. Jadi gue baik gitu kan. Jadi juara aja cuma dapat harapan ya. Iya, ya Allah. Dapat harapan ya. Apa-apa cuma dikasih harapan. Lalu diempaskan. Terus. Nah, terus salah satu guru ekonomi gue itu dia sekarang udah meninggal, cuma waktu itu dia bilang, kamu serius mau nekunin ekonomi gitu kan. Terus gue bilang iya Bu gitu. Terus kata guru gue itu, kalau kamu emang serius mau nekunin ekonomi, pelajarin ekonomi itu dari induknya, dari keraknya, yaitu matematika.
terus gitu kan, terus gue Elah, guru lo sesat ya pasti. iya bener. Tapi itu awal-awal sih, setelah gue udah lulus ya baru tahu kenapa gue ternyata ditempatkan di matematika sama Allah. Gue baru tahu apa manfaatnya gitu kan, gitu. Tapi gue pengennya ya Apa sebenarnya manfaatnya? ya manfaat. Ada emang manfaatnya. Oh, ada Nggak dong. ada. Ada dong. Oke, gue baru merasakan, pokoknya gue awal-awal tuh sering banget, pokoknya BAMS itu sering banget jadi keluhan gue. Ajarin gue ini, ajarin gue itu, dan udah diajarin pun gue tetap nggak ngerti apa itu matematika. Kayak yang, aduh gila ini apaan, gue belajar apaan coy, perasaan SMA nggak begini matematika gitu kan. Kenapa kuliah bentukannya begini, buktikan ini itu, aduh nggak nyampe otak gue sama sekali gitu kan. Gue tuh udah duduk sebelah BAMS, kuis udah dicontek-contekin sama BAMS gitu kan, tapi tetep pas ujian ya gue bablas aja karena nggak ada yang nyontekin kan kalau ujian. Gitu. Jadi ya udah. Usaha gue sia-sia membimbing Mai. Iya, jadi kayak yang aduh udahlah nggak paham lagi gue lah gitu. Dan gue ngerasanya pas lagi, karena di kampus gue itu kan ada 1 tahunnya itu kayak kita kayak belajar kelas 4 SMA kan, jadi kayak belajar seluruh mata kuliah atau mata pelajaran gitu. Nah itu gue baru ngerasa pas gue dapet ekonomi gitu kan. Jadi pas gue dapet ekonomi, gue nggak pakai belajar coy. Gue nggak pakai belajar, nilai gue A. Kenapa matematika gue sampai begadang sampai berdarah-darah, nilai gue D gitu kan. Sombong, mentang-mentang A, sombong. Lu bukannya A juga? Iya dong, nilai gue lebih tinggi kan dari lu. Jangan dipermasalahkan ya. Gue nggak ngerti nih, netizen apa lagi. Lanjut. Oh iya, baik. Baik. Jadi intinya di kampus gue itu ada sistem yang namanya minor. Jadi kita boleh ngambil satu paket atau kita boleh ngambil beberapa mata kuliah di luar jurusan kita. Nah itu pas gue lihat minor yang direkomendasikan di jurusan matematika itu ternyata ada satu minor yaitu ekonomi. Ya udah dong, gue nggak pakai entar gue langsung ngambil itu. Meskipun saat itu gue jadinya pisah sama BAMS karena BAMS ngambilnya minor lain gitu kan. Terus ya udah tuh, nah pas gue ketemu sama mata kuliahnya, ya itu baru gue ngerasain bersyukur ada di jurusan matematika, karena waktu itu ada satu materi intinya pokoknya tentang ekonomi minor itu, dia intinya ekonomi mikro, belajar tentang turunan parsial gitu. Dan di situ nggak ada yang ngerti sama sekali turunan parsial kecuali dari anak matematik. Ya, pokoknya yang dari anak matematik. Jadi ada beberapa teman gue dari jurusan matematik. Dan itu beneran nilai kuis kita untuk yang bab itu bagus-bagus semua. Yang lainnya tuh di bawah KKM lah istilahnya. Kayak dapat C, dapat B gitu kan. Nah, nilai kita tuh di atas standar semua untuk di bab itu. Dan ternyata makin kesana juga ada integral parsial, ada segala macam yang memang mereka nggak dapat itu karena mereka nggak dapat di kalkulusnya. Gitu. Itu alasan kalian. Karena dia olimpiadenya ekonomi, jatuh cinta dari zaman SMA. Netizen. Gitu. Intinya gue suka sama pelajaran itu. Tapi ekonominya lu tau nggak? Maksudnya lu mau akuntansi, manajemen, IE gitu-gitu? Tahu. Gue lebih tertarik ke ekonomi mikro sih, lingkupnya mikro, terus nanti ya nyambungnya ke bisnis, ke ya gitu, semacam itu. Menyesal nggak? Apa? Di mate? Menyesal nggak lo? Nggak, iya. Kalau lu disuruh milih, lu mending pindah ke ekonomi atau tetap jalanin yang sekarang? Kalau gue disuruh milih, gue akan tetap di mate, tapi gue akan mengembangkan ekonomi gitu. Salahnya gue nggak melakukan itu, jadi gue di mate terpuruk, udah kagak ngapa-ngapain gue. Gak. Meratapi nasib ya. Kalau gue coba, Maya bisa nambah nggak sekarang? Apa ya, BAMS biologi? Gak mungkin. Tolong. Gak mungkin. Tolong. Kalau gue, ini bakal stay deh. Enggak. Gue tuh sebenarnya pengen banget ke psikologi. Baik. Psikologi. Tapi pada saat itu kan psikologi itu cuman ada 2 yang dari IPA kan, UGM sama Unpad. UGM sama Unpad. Dan itu passing grade-nya tinggi banget. Jadi gue kayak nggak sanggup lah. Akhirnya gue minder, gue turun.
Yang kedua itu gue pengen banget ke sesuatu yang berhubungan sama kimia, entah itu teknik kimia atau kimia murninya gitu. Itu mungkin mirip sama Maya sih, kenapa gue mau masuk kimia, karena gue dulu anak olim kimia awalnya. Gue doang yang gak anak olim, coy. Gue doang yang gak anak olim. Tapi bedanya gue gak nyampe provinsi, gue kecamatan aja kayaknya gak lulus. Kagak ada tingkat kecamatan, Bambang. Lo pikir cerdas cermat anjir. Cerdas cermat juga sekarang gak ada. Lo pikir lomba makan kerupuk tingkat kecamatan. Tuh. Gitu ya. Tapi Bams itu berhasil menunjukkan kalau dia itu emang suka sama kimia gitu kan. Jadi pas dulu kuliah ya kita belajar kimia juga dari Bams gitu. Terbukti lah dia anak olim, nggak tingkat kecamatan doang. Iya sih. Cuma gue doang yang nggak pernah olim-oliman anjir. Gue nggak pernah ngerasain lomba-lomba, sumpah. Otak gue kayak nggak sanggup deh kalau sampai ke olim-olim. Lu ikutnya lomba apa aja? Kagak ada gue ikut lomba apaan anjir. Makan kerupuk gitu aja, apa kelereng, balap bendera? Kagak ada. Ya Allah, hidupnya flat banget. Jadi nggak ada sesuatu yang harus gue ceritakan sama anak gue nanti. Mama tuh dulu, kalau bacot lu mah pasti gitu anak gue. Ya udah lanjut Bams. Ya begitu. Terus? Jadi ya pertama psikologi. Tadi kalau kimia karena olimpiade. Kalau psikologi pertama gue tertarik karena dulu pas zaman masuk SMA itu kan ada tes psikotes kan. Oh iya, ada psikotes. Jurusan apa yang cocok buat kamu? Nomor satu psikologi. Nah, itu dari situ gue kayak mulai nyari info dan emang gue kan tipikalnya suka dengerin orang kan. Jadi ya mungkin menarik aja gitu lu. Dulu tuh bayangan gue kenapa mau psikologi kayak lu bisa baca karakter orang, lu bisa baca sifat orang, lu bisa baca kelakuan orang gitu loh. Jadi kayak peramal jatuhnya dulu kenapa gue untuk. Ya lu kenapa nggak belajar jadi cenayang aja, Bam? Jadi dukun. Jadi begitulah kalau gue nggak jadi anak mate. Tapi lu nyesel nggak di mate? Atau lu tetap pengen pindah atau gimana? Kalau lu bisa memilih? Kalau gue bisa memilih, gue pengen pindah sih. Sebenar-benar pengen itu. Salah satu yang dulu sebutin itu lebih condong ke arah mana lu pindah? Kalau psikologi dia. Kalau pengen banget psikologi. Dulu kan karena dulu gue bener-bener alasan gue nggak mau masuk psikologi karena passing grade gue nggak mampu lah ibaratnya. Jadi kayak gue belum mencoba ke situ tapi gue udah nyerah duluan gitu loh. Jadi kayak gue padahal harusnya coba aja ya Bams. Ya harus. Iya, siapa tahu rezeki. Kan kita nggak tahu rezeki kan. Nah, bedanya kalau kimia gue nyoba cuman nggak diterima. Ya udah masuknya mate. Berarti pilihan pertama lo kimia? Pilihan pertama gue kimia. Enggak, statistik. Jadi gue pilih dulu itu statistik, kimia, matematik. Di yang sekarang? Nah, yang sekarang. Itu kan opsi pertama. Mengambil 3 itu toh? Opsi pertama. Emang pilihannya 3. Kan dua kampus kalau gue. Iya, 2 universitas. Lu undangan ya sama lah. Undangan. Lu bukannya kalau yang itu beda itu? Nggak tahu deh. Kalau yang SBMPTN enggak. SBMPTN itu mereka terserah di mana aja, yang penting berapa jurusan gitu. Jadi nggak harus satu universitas dia ada 3. Kalau kita kan 2 universitas 3 kan. Betul. Oh, ya. Universitas kedua gue nggak tahu deh gue nyoba apa nggak. Gue lupa sih. Kayaknya gue sempat yang kedua itu gue ngambil di Unpad karena dulu di situ ada psikologinya. Cuman gue nggak inget gue jadi ngambil psikologi di pilihannya atau enggak. Tapi seingat gue enggak. Karena gue tapi nyobain Unpad. Tapi teknik kimia, matematik, statistik itu juga sama. Berarti lo nggak mau masukkan psikologi sama sekali di pilihan lo ya? Gue lupa sih, kayaknya sih enggak. Karena gue terlalu minder, karena dulu gue bukan jadi siapa-siapa pas zaman SMA. Emang sekarang jadi siapa-siapa? Emang sekarang jadi siapa? Enggak juga. Baik, sabar Bams. Oke. Berarti lo bakalan pindah. Lo nggak S2 aja Bams? S2 psikologi ya, nyambung nggak ya? Nyambungin aja, kenapa nggak nyambung? Duitnya dong bagi. Ya, udah dah. Apa? Je, lo mau kemana Je? Duit.
Udah Je, lo gimana Je? JJ mulai kumat. J mau kemana J? Lu J? Gua maunya ke pelaminan. Ya Allah. Jadi sebenarnya dari zaman SMA kan dia bilang dia udah merencanakan ke sana. Iya. Nggak ada rencana kuliah itu. Iya betul ya. Kalau Nggak dari ada. kuliah. Oke, lanjut ya dok lagi. Lanjut ya guys. Dengarkan aku ya guys. Kalau misalkan kita balik ke 2010-2011, gue tidak akan kemana-mana. Emang udah tok matematika itu jurusan gue karena gue nggak tahu mau kemana lagi. Tapi pas seiring berjalannya waktu, iya kan Bams tadi bilang ya kalau di SMA kan kita ada psikologi gitu kan, psikotes gitu kan. Kalau gue, iya kan tes IQ tuh kita. Nah gue sebenarnya itu kalau Bams kan spesifik ya ke psikologi gitu. Kalau gue enggak, jadi gue itu emang diarahinnya ke IPS. Gue pokoknya diarahinnya ke jurusan sosial gitu. Oke. Dan gue tidak mengindahkan itu karena gue merasa ini apa ini gitu, gue nggak tahu itu artinya apa ya kan. Maksudnya gue cuman kayak udah sebentar, ya udah gue segini, textbook kemampuan gue segini, tapi gue tidak mengindahkan karena gue nggak suka ngafal. Pada akhirnya pas gue kuliah tengah jalan tuh kayak oke, ya bener harusnya gue nggak di sini, gue harusnya nggak di IPA. Kayak gue harus di IPA. Baik. Kalau gue nggak di sosial, kalau nggak gue di applied. Jadi bukan murni harusnya gue. Oke. Gue nggak bisa kalau ilmu terapan gitu ya. Iya kan, iya. Jadi kalaupun gue harus di IPA, harusnya gue di applied dan bukan ekonomi. Karena ekonomi kan itu kayak ilmunya juga ilmu yang ada ilmu saklek gitu-gitu, kadang nggak paham lah. Sedangkan gue tuh nggak bisa. Jadi gue tipe orangnya, gue nggak mau belajar kalau gue nggak nampak itu ilmunya buat apa. Sedangkan matematika kan gaib ya, udah ngawang-ngawang. Nggak nampak semua coy. Sampai akhir nggak ada yang nampak. Cacing-cacingan juga sampai sekarang nggak tahu fungsinya buat apa. Iya. Jadi kan ada tuh kalau di kampus gue kan ada 5 peminatan kan. Jadi kalau gue tuh selalu ngambil peminatan yang napak dan gue tuh selalu ngambil komputasi. Dan semua yang komputasi gue tuh sama J, tas J. Peminatan kita sama J. Jadi peminatan gue itu semuanya bagus-bagus nilainya, paling banter ya B lah gitu, B+ gitu. Nggak ada yang jelek. Karena itu nampak, gue tahu oh gue ngitung ini, gue bikin ini buat ini, bentuknya jadi ini outputnya gitu, kelihatan kan. Nah, sisanya nggak nampak, gue yang murni-murni bye, gone. Sama sih. Terus kalau misalkan bilang, tapi sampai detik yang pas gue kuliah, gue nggak tahu sebenarnya gue mau sosial mau apa yang spesifik ya. Tapi pas setelah gue lulus, gue menyadari kayak kenapa gue nggak psikologi aja ya? Ih, sama J. Terus lagi. Tapi kenapa gue nggak psikologi aja gitu? Gue sempat gue sebelum ke psikologi gue sempat terpikir untuk ke DKV. DKV itu apa? Desain komunikasi visual. Desain visual. Tapi kan yang DKV yang paling oke itu kan di ITB ya, guys ya kan. Kayak gue nggak sanggup gitu kayaknya. Terus kayak gue mikir kenapa gue nggak DKV gitu. Jadi pas setelah gue lulus, gue sempat searching. Oh nggak, 1 semester sebelum gue lulus, gue sempat searching DKV di ITB itu penjurusan S2-nya ada apa aja. Terus gue bisa masuk yang kemana aja, otak gue sanggup yang mana aja. Gue sampai searching kayak gitu. Sebelum akhirnya gue ketemu sama satu temen gue di magang dulu. Dia itu anak DKV, terus kayak dia cerita gini kalau dia DKV gitu, terus gue ngerasa oke gue nggak sanggup nih kayaknya. Karena tidak sehahi yang gue pikirkan. Terus gue sempat berpikir, karena gue suka gambar, gue suka banget kayak ngotak-ngatik sesuatu yang seni gitu, gue suka banget. Akhirnya gue sempat berpikir, kenapa gue nggak arsi dulu? Arsi interior paling nggak, karena gue suka banget sama tata letak. Jadi kayak gue lebih suka yang kayak gitu. Kenapa gue nggak arsitektur interior ya? Kenapa gue nggak arsi aja gitu kan kemarin? Terus akhirnya 3 tahun terakhir dari 2017 kan gue aktif di salah satu komunitas gitu kan. Nah dari situlah gue kenapa sukanya jadinya tiba-tiba balik ke psikologi. Karena gue 3 tahun terakhir bermain sama anak-anak, jadi kayak interaksi gue setiap kadang itu sekali 2 bulan, sekali 3 bulan gue tuh pasti ada suatu kegiatan yang sama anak-anak gitu kan. Dan anak-anak itu yang pelosok gitu. Jadi gue ngerasa kayak oh kalau misalkan dia tinggal kayak gini dia akan jadinya perilakunya seperti ini dan segala macam, yang harusnya sebenarnya dia bisa diarahkan ke yang sesuai dengan kognitif dan segala macamnya dia gitu. Dan akhirnya gue sempat 2 tahun yang lalu sempat bilang sama murid gue, salah satu murid gue yang kebetulan dia mau ngambil psikologi juga, gue pengen deh S2 psikologi karena memang ada S2 psikologi yang terapan. Jadi buat semua universitas, semua jurusan tos lagi nih ya Bang. Ya bareng.
gue sempat bilang bisa nggak ya, bisa kok kata dia gitu kan. Kalau di UI itu ada yang terapan, jadi kayak lo dari universitas mana aja, lo dari fakultas mana aja bisa masuk ke situ, yang penting lulus simaknya aja dulu gitu kan. Nanti ada matrikulasi 1 semester. Tempat gue kayak berpikir apa gue ngambil aja ya, gue pengen banget S2 psikologi waktu itu, pengen banget, sampai detik ini gue masih pengen psikologi S2, tapi pada akhirnya karena udah terlalu telat, jadi kayak kayaknya nggak mungkin gue start di S2. Mungkin bisa sih, tapi masalahnya adalah tujuan hidup gue yang lain itu jadi mundur. Dan seharusnya di umur-umur sekarang tujuan hidup gue yang lain yang harusnya gue capai, dan akhirnya gue pending, dan akhirnya gue kubur lah S2 gue, kayak nanti aja, atau mungkin ya udah nanti aja. Karena cita-cita gue pengen banget punya Montessori. Pernah nggak sih gue pernah? Kayaknya pernah deh di podcast. Pernah. Gue pengen banget punya Montessori. Relate banget dong jatuhnya. Jadi kayak gue pengen banget punya Montessori, dan gue pengen gue tuh belajar gitu. Jadi bukan hanya ya gue bikin sama teman-teman gue atau gue belajar otodidak, gue tuh nggak pengen. Gue pengen tahu tuh dasarnya banget gitu. Makanya gue pengen yang S2 terapan itu yang ada pendidikan anak usia dini. Di UI itu ada. Akhirnya gue menggubur impian gue itu. Ada kok PAUD mau. Di dekat rumah lo PAUD-nya, bukan sekolah untuk ngajar PAUD. Sip. Mantap bos. Sip. Nice. Sip. Dia sampai berdiri lo tadi jarinya, gue kan enggak begini. Ya, jadi pada intinya kita bertiga itu pengen banyak hal ya. Pengen. Dulu satu pertanyaan yang belum. Lu menyesal nggak? Oh iya, lo menyesal nggak aja? Di mate. Jika bisa mengulang, lu mau tetap di mate atau lu mau ganti ke salah satu jurusan? Oh, kalau di mengulang, gue pengen mengganti. Oke. Sip. Gue pengen ngambil antara Mae yang stay. Gue stay karena gue tapi dibilang menyesal, gue nggak menyesal ya. Maksudnya dibilang menyesal, gue pernah sempat menyesal, tapi untuk yang sekarang, untuk saat ini gue tidak menyesal lagi karena gue udah menikmati kan. Jadi kayak, oh ternyata luas matematika. Tapi kalau misalkan gue disuruh balik ke 2011, gue pengen pas daftar tuh SNMPTN ya kan, gue pengen nggak nulis matematika gitu. Pertama ya gue ubah apapun lah, ya bukan matematika gitu. Tapi ya mau gimana gitu. Ya udah jalannya aja sekarang gitu, Beb. Jadi harapan S2 tadi tuh terkubur. Sekarang harapan kita bertiga cuma pelaminan ya. Itu tujuan kita selanjutnya. Cuman itu Beb yang ada di depan mata yang masih bisa digapai gitu. Kalau misalkan kayak gue S2 kan kayak udah lewat gitu. Ini S2 gue nih ya. Kemarin sekarang udah lewat, udah di belakang. Udah bye. Kalau gue tengok nanti gue kepentok di depan kan. Kali aja pas kepentok di depan jodoh. Ada yang tahu. Tabrakan, buku jatuh, diambil barengan, pandang-pandangan. Kebanyakan nonton FTV emang si Bambang. Tapi nggak ada yang tahu. Kalau misalkan ya, iya sih, ya gitu juga nggak ada yang tahu. Lu tahu nggak sih, Mae, temen kita yang akhirnya dia ngambil S1 lagi psikologi? Iya tahu. Yang kemarin baru nikah. Gue tuh sempat berpikir untuk kayak gitu tahu. Apa gue kuliah lagi dari S1 psikologi, tapi mohon maaf nih ya, umur. Betul. Jangan sampai nanti terulang ya. Apa? Sekarang gue lanjut pertanyaan gue. Tadi udah nih jurusannya, ya kan? Pekerjaan sekarang. Let's say lah kita udah kecemplung di matematika, ya mau nggak mau kan sekarang berandai-andainya ya naik lagi lah. Kita udah kecemplung di matematika, udah selesai juga kuliahnya walaupun terseok-seok, apalagi gue sama Mae ya kan, bukan terseok lagi, lumpuh, cacat, udah pakai tongkat, udah pakai kursi roda buat keluar. Lu nggak diajak. Kan lu tongkatnya. Kita ya kalau gue sama Mae itu udah pakai kursi roda aja dari papa keluar kampus. Nah, yang ngedorong kursi roda gue si Bambang gitu. Kalau nggak ada Bambang kayak gue udah. Gue jorokin kan jahat emang. Kalau gue tuh gue ngayuh sendiri, coba gue ngayuh sendiri seberapa pegel nih bahu gue ya kan. Sekarang kita udah lulus dengan terseok-seok itu, udah kerja juga gitu. Kalau disuruh mengganti pekerjaan kalian akan mau nggak ganti pekerjaan atau ganti profesi atau ganti perusahaan atau ganti aliran kan jenjang karir kan, matematika kan banyak banget tuh kemana-mana perginya. Kalian akan ganti atau tetap stay di daerah di sekarang? Dan kalau ganti kemana, kalian akan menggantinya profesi itu? Kalau lu Bang?
Kalau gua jelas gua akan mengganti dengan sangat yakin. Kemana? Kemana dan Gue kenapa? dulu itu awal ya baik lagi kan tadi juga di awal sempat disinggung juga sama JJ peminatan kita kan gue ke komputasi. Kan. Jadi kayak gue pengen bekerja di bidang yang ada hubungannya sama komputasi. Either kayak data scientist, data analis, atau bisnis analis. Ya bisnis analis atau kalau pun mau kecemplung jadi IT sekalian ya nggak apa-apa gitu. Yang penting komputasi gitu ya. Nah, yang penting hubungannya adalah gue bisa ngoding gitulah. Yang sesuatu bermainan dengan kode-kode lah biar pintar sama kode. Jadi anak pramuka aja kalau kode-kodean. Animorse. Gitu. Ntar dulu, tapi pertanyaan gue ya Bang, kenapa lu pas lulus tidak memilih aliran itu gitu? Kenapa lu malah belok ke asuransi? Perlu dijawab. Gue nggak tahu sumpah. Yang nerima cuma asuransi. Ya, gue udah nebak itu jawabannya. Oh berarti lu akan tetap ke komputasi itu ya, walaupun ya oke. Dan lu pernah kan apply kerja gitu? Pernah. Itu justru awal-awal muasal gue setelah lulus yaitu prioritas pertama gue lah pada saat pendaftaran. Berarti masih kayak ideologi lo pengen jadi namanya IT anak baru lulus kan. Iya. Ideologinya kan tinggi banget ya. Yang penting nggak minta gaji 8 juta sih. Ya gue sih di atas UMR udah seneng. Iya bener. Kalau gue sih dapat kerja aja udah seneng sih. Iya bener. Iya bener. Bener kerja gitu ya. Iya. Kalau gue itu sama sih, maksudnya gue nggak ada tuh sama sekali sebenarnya keinginan jadi guru awal-awal gitu kan. Gue ya pokoknya gue udah ngelamar kerja ke beberapa tempat dan itu emang gue nyarinya yang berhubungan sama ekonomi, entah itu payroll, entah itu akuntan, entah itu waktu itu gue pakai gue nyoba sampai MDP kan kayak MT gitu kan, yang manajemen trainee itu. Tapi gue ngambil yang kan mereka ada spesifikasi tuh MDP-nya di suatu perusahaan finance. Nah gue ngambilnya tuh yang berhubungan sama payroll gitu-gitu segala macam, yang hitung-hitung duit lah pokoknya. Nggak ada yang lolos gitu, maksudnya ya sekalinya ada yang lolos waktu itu di salah satu bank, nggak tahu kenapa hati gue nggak mau ngambil gitu, padahal itu ya maksudnya ya sesuai lah gitu. Tapi pas ketika mikir, nggak deh gitu, kayak gue coba nggak tahu kenapa gue coba cari-cari tahu info dan gue nggak pengen di situ. Akhirnya gue sampai diteleponin berkali-kali udah untuk mulai kerja tapi gue menolak gitu. Akhirnya gue ya udah diterimanya jadi guru matematika lagi yang gue ketemu kan, sampai gumoh gue soal-soal matematika. Sama Beb, aku juga Beb, sampai sekarang tuh kalau ngajar tuh merem kita nih Beb. Meremnya gitu. Jadi sama sih kayak Bams. Andai boleh pindah sih gue. Tapi lu menyesal nggak? Ya kalau misalkan menyesal sih enggak. Cuma kalau misalkan ditanya gue mau pindah atau enggak, sebenarnya gue masih ada keinginan buat ganti profesi gitu kan. Gue masih pengen ngejar apa yang gue mau sampai detik ini. Cuma gue lagi realistis aja, mikir nyari kerja sekarang susah gitu kan, daripada gue nggak makan, nggak belanja, nggak beli buku, ya udah mending gue tahan-tahanin aja gue di situ sampai entah kapan. Mana tahu kan ntar laki gue kan yang businessman, jadi gue udah ngatur duitnya dia aja. Jadi bundahara aja gue. Amin dong. Halu. Amin dong. Amin kan saudara-saudara. Amin. Tanya aku dong guys, aku juga mau ditanya. Oh iya, kalau lu gimana Je? Kalau kamu gimana JJ? Tadi pertanyaannya apa aja, gue aja lupa. Aku aja lupa. Oh, gue mau ganti profesi ya. Kalau gue, gimana ya? Kalau gue dibilang pengen sempat terbersit sempat. Jadi, gue tuh random banget orangnya. Gue pernah malah kepikiran, ini nih, masalah jurusan tadi nanti akan relate ya. Gue tambahin dikit dari yang tadi. Gue sempat berpikir kalau gue pengen jadi dokter. Jadi profesi gue jadi dokter. Jangan. Karena gue nggak mau jadi pasiennya. Enggak, karena murid-murid gue. Iya. Karena murid-murid gue. Kayak, aduh, ya gimana sih gitu. Ya udah lah, itulah. Tapi gue sempat
pengen jadi dokter berarti gue pengen berprofesi sebagai dokter. Tapi berhubung karena gue udah di matematika, beralih profesi di bidang matematika, gue pernah terbersit pengen jadi, kenapa dulu gue tidak suka statistik, jadi gue bisa masuk aktuari. Karena duitnya tuh kenceng. Gimana dong? Tahu kan? Iya. Gitu loh cuannya, ya kan? Anda. Jadi mau check out Shopee nggak mikir gitu ya? Iya. Tolong, aku punya rumah sekarang gitu loh maksudnya. Ya, tapi rezeki orang balik lagi ya. Maksud gue, gue sempat tergiur aktuari itu karena memang gajinya gede banget. Ya kan Bams? Betul sekali. Dimana ketika teman-teman gue sudah levelnya udah tinggi banget gitu ya, gue kayak, oke baik. Remahan rempeyek gitu ya. Iya. Itu tapi gue bukan karena memang pengennya jadi, karena gue suka itu, jadi gue pengen kesana, bukan ya. Gue hanya tergiur sebatas cuan gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, dengan profesi gue sekarang, gue sudah sangat enjoy, gue sudah sangat menikmati, yang gue dapetin juga sudah cukup lebih, walaupun memang tidak selebih para actuary itu, tapi ya udah gitu pas untuk gue, ya emang segini porsinya buat gue. Emang dan untuk kayak, kalau realistis dan kalau misalkan ini beneran dari hati, gue nggak pengen berubah profesi, udah di sini aja. Karena kalau kalian kan awal tujuan lo mau jadi guru. Enggak sebenarnya. Jadi ini enggak sebenarnya. Jadi sebenarnya ini tuh suatu bukan suatu kesalahan ya. Suatu kecelakaan. Karena waktu itu kan gue baru lulus nih. Gue udah lulus, gue udah selesai sidang, tapi gue belum wisuda kan. Karena kan sidang gue sama wisuda gue kepending 1 semester. Terus habis itu di magang gue kan dulu sebelumnya magang. Gue udah 8 bulan magang coy. Udah magang 3 bulan, keluar lagi 5 bulan, terus masuk lagi 5 bulan gitu loh. Jadi kayak gue udah pulang pergi magang itu udah 8 bulan, akhirnya selesai. Terus kayak gue akhirnya untuk tidak kayak udahlah gue nggak manjangin lagi, udah cukup 8 bulan ini gitu kan. Terus gue mikir, kan gue lulusnya telat ya. Telatnya kan telat banget, gue telat 2 tahun. Dan 2 tahun itu gue yang bayar uang kuliah gue sendiri kan. Berarti dari semester berapa tuh? Semester 13. Enggak, semester 13 berarti urung gue. Dari dari semester 9 itu gue sudah harus berpikir gimana cara gue makan dan gimana cara gue kuliah. Oh iya. Karena pure bokap gue nggak ngirim duit. Bayangkan, gue emang benar harus sendiri gitu. Jadi dari situlah gue magang. Gue magang kan dibayar ya, walaupun memang cuma kayak berapa gitu. Tapi dengan uang magang itu gue bisa kuliah lagi. Gue bisa bayar uang semester gue selama 4 semester, sama gue bisa makan kan. Waktu itu gue resign lah dari magang. Terus gue resign, otomatis gue nggak penghasilan kan, sedangkan gue nggak mungkin gitu, gue masih hidup gitu maksudnya. Terus belum lagi uang wisuda segala macam gitu kan, itu belum ada di tabungan gue. Akhirnya gue iseng lah ngubungin senior gue ini, gue bilang, Kak gue mau ngajar, karena memang kan ya basically kita private lah dulu waktu kuliahnya nggak sih, kan kayak nyambi gitu buat private kan. Terus dia ngomong gini, lu tau gak sih yang gue privatein itu di bimbel gue apa, kata dia kayak gitu. Enggak, gue gitu, sumpah gue nggak tahu, gue pikir tuh anak SMA gitu loh. Ini kata dia gitu, yang gue private tuh buat ini kayak anjir, bisa nggak ya gue gitu. Ya gitu Kak, ya gue nggak tahu. Yaudah tapi nggak apa-apa, gue cobain dulu aja, nanti gue tes, kata dia gitu. Jadi gue tuh pengennya itu awalnya di sini cuman sebatas freelance gitu loh, kayak cuman ya udah gue cobain aja selagi duit gue masuk gitu loh. Gimana gue menghidupi beberapa bulan ke depan sampai gue wisuda, karena kan pending 1 semester kan. Jadi gue belum ada surat keterangan lulus dan segala macam waktu itu. Sampai sekarang juga gue belum mengurus ijazah gue, FYI. Gila lu. Akhirnya, iya itu udah nggak tahu tuh, mungkin udah makan rayap kali ijazah gue di kampus. Kayaknya udah buat bungkus gorengan dah. Itu alasan gue kenapa gue jadinya nggak jadi S2, gara-gara ijazah gue belum gue ambil. Terus habis itu karena memang di sini tidak ada kontrak di awal, jadi kan ya suka-suka kan. Jadi kayak, dan gue waktu itu kan emang udah nggak ada kuliah gitu, jadi gue bisa ngajar tuh every time gitu loh, kapanpun lo bisa gitu. Jadi akhirnya gue diperlakukan sebagai full timer waktu itu. Baik. Tidak ada kontrak, tidak ada apa-apa, babi bobo, jadi gue sepertinya full time. Pada akhirnya jadi berjalan lah terus, dan akhirnya gue jadi full time lah di sini. Dan akhirnya gue kayak nggak ada kontrak, tapi kita kayak terasa terikat aja gitu.
kayak gue mau keluar tapi gue sayang, maksudnya sayang aja gitu sama, bukan sayang Ya, sama sayang. pekerjaan gue gitu, dan sayang sama umur gue juga gitu. Kalau kalian kan apply kerja gitu kan, kalau kalian kan nggak apply kerja, gue sama sekali enggak. Dari yang gue bilang sama senior gue itu, sampai detik ini gue nggak pernah apply kerja kemanapun. Gue cuma modal, Kak, gue pengen ngajar dong, cuma modal itu doang gue sampai detik ini. Jadi tapi kayak udah, dan gue seingat gue juga lo itu pernah bilang kalau setelah lo magang itu lo jadi mengambil kesimpulan, gue nggak mau kerja kantoran nih karena terlalu terikat. Gue pengen yang gue bebas, bisa kemanapun gue mau, gue bisa jalan kemanapun yang gue mau, dan lo udah dapetin itu gitu. Dan itu diperkuat setelah gue menikmati ini gitu. Maksud gue kayak gue suka-suka bangun jam berapapun ya, walaupun sebenarnya sekarang nggak bisa bangun jam berapapun juga sih maksudnya, tapi masih enak gitu kan, tidak terikat. Gue merasa enjoy lagi setelah di sini. Jadi kayak ya udah gue menikmatinya lagi. Jadi tidak ada kontrak tapi kita terikat gitu. Paham gak sih? Yang awalnya gue nggak ada pengumuman nih kalau kita full timer, akhirnya lama-lama gue jadi full timer, dan gue tidak pernah merasakan gimana rasanya freelance gitu dari awal gue masuk di sini. Dan gue tidak mau merubah itu, jadi ya udah gue nikmatin aja sampai sekarang. Gitu guys. Nah dari situ gue mau nanya nih, kalau DJ kan tadi udah kejawab ya, maksudnya karena memang dia sudah menikmati, berarti kan ada hal yang dinikmati dari pekerjaannya. Nah menyambung JJ, gue juga meskipun gue mau pindah, ada lah yang bisa bikin gue tuh merasa ya udahlah di sini dulu gitu, pasti kan ada kan. Meskipun keinginan pindah tuh tetap ada. Ya hampir mirip sama JJ sih, gue nikmat waktu luang di pekerjaan gue yang sekarang, karena jadi guru sekolah itu waktu luangnya banyak menurut gue. Banyak gitu. Ya meskipun kayak lu di rumah juga harus sambil ngoreksi, sambil ngapain, tapi kan lo bisa menyambi kerjaan itu gitu, nggak harus lo ngantor sampai malam lembur segala macam. Nah kalau lo Babs, dari kerjaan lo yang sekarang ada nggak yang ya gue menikmati nih bagian ininya nih gitu, jadi meskipun lo pengen pindah, ada yang satu aja yang bisa bikin lo ya udah gue tahanin dulu lah gitu sampai gue benar-benar nggak tahan gitu, ada nggak? Kalau dibilang ada ya pasti ada, kalau nggak ada pasti gue udah resign dari hari pertama gue kerja kali ya. Buset. Apa ya? Ya bisa dibilang kan kerjaan gue yang sekarang gue lakukan setiap hari itu sangat berbanding terbalik sama kebiasaan, sama karakter diri gue pribadi kan. Jadi struggling juga banget karena ya gue udah introvert, terus nggak senang dikejar-kejar, tapi kerjaan gue adalah dikejar-kejar dan mengejar dan harus bisa ngomong ke semua orang. Gitu. Jadi itu mungkin negatifnya. Tapi kalau ditanya apa yang membuat gue bertahan, apa ya? Nggak ada sih sejujurnya. Nggak ada yang tapi belum ada yang membuat gue pengen pergi. Ininya? Enggak, itu salah satu, itu udah pasti, itu sudah pasti. Ya udah, tapi belum ada yang harus pergi gitu loh. Belum ada yang memaksa gue harus pergi banget. Belum ada yang sampai mengusik hidup gue. Jadi push factornya tuh nggak ada. Berarti lo berarti yang bikin belum ada push factor buat itu, tapi ada yang bikin lo bertahan ya itu tadi, maksudnya ya entah karena ya udah nih dengan kerjaan gue yang sekarang gue bisa dapat gaji sekian dan gue bisa menghidupi keluarga gue, bisa ngehidupin apalah. Ya mungkin itu. Gue bisa ya masih selama ini masih bisa menjalani hari-hari, masih semangat kerja, masih bisa bercengkrama, teman-temannya juga enak, jadi ya udahlah, meskipun gue sejujurnya gue nggak suka sama apa yang gue lakukan, tapi ya udah jalanin aja. Tapi tidak mengganggu kan? Nggak suka tapi itu bukan sesuatu yang mengganggu lo gitu kan? Ya, masih bisa ditolerir lah. Baik. Bentar, tadi kan udah yang formal ya, kayak pendidikan lo, karir lo gitu kan, hidup lo gitu. Pernah nggak kalian berhalu tentang rumah impian kalian tuh kayak gimana sih? Wah itu gue bukan ngehalu lagi, gue sampai download gamesnya. Sampai download gamesnya. Detailnya kayak gimana? Detailnya itu gue tuh pengen punya rumah yang dari depan itu ya
tipe minimalis, tapi kalau minimalisnya itu kan kalau minimalis yang sekarang kan kayak minimalis, terus modern minimalis, semacam itu kan. Nah, kalau gue tuh kelihatannya dari luar tuh ya udah rumah lo kayak cuma tipe ya mungkin kayak tipe berapa ya 60 90 gitu lah yang luasnya kayak cuma sekitar segitu dilihat dari luar. Tapi pas lo masuk ke dalam itu sebenarnya rumah lo tuh luas gitu dan ada bentuknya kotak dalamnya gitu. Kalau misalkan kolam renang itu biasanya ada di belakang, gue tuh pengen di tengah-tengahnya tuh ada kolam, entah kolam renang, entah kolam ikan. Kan Kolam lele. Iya, sekalian buka usaha gue kan. nggak ada estetik itu kolam lele banget sekarang. Dan itu gue pengennya ada satu kotak gitu ya bentuk yang nggak tahu semana dan itu cuma dikasih kayak apa sih kayak kawat nyamuk semacam gitulah kawat tapi bukan atap bukan genteng. Jadi kalau hujan itu tetap bisa ada air hujan sedikit yang netes di kolam itu gitu. Itu terinspirasi ya gue ngelihat pengen rumah yang kayak gitu tapi gue udah download games beberapa macam nggak ada bentukan kayak gitu jadi gue bingung ya. Ya lu bikin sendiri lu emang nggak bisa ya? Sendiri. Nah. Ya mohon maaf bisa tapi uangnya ada yang mau berdonasi. Enggak, gue udah pernah lihat rumah itu. Jadi salah satu temen gue ada yang rumahnya kayak gitu dan pas gue masuk jadi dilihat dari depan rumahnya oh ya udah kayak rumah biasa gitu. Pas gue masuk wow gitu kan. Wow gitu. Dan gue langsung yang aduh mau banget nih gue punya rumah kayak gini gitu. Kalau Bam? Kalau gue lebih pengen punya rumah yang nuansanya bukan art sih ya nyebutnya, yang serba kayu, serba agak-agak nyerempet ke alam, yang kayak alam yang kayak mejanya dari kayu yang bentuknya nggak beraturan. Apa sih Bam? Ih, gak suka deh Bam kalau sama-sama gini. Jadi nggak kebagian, Sama aja. Artsy yang mejanya tuh kayak bukan kotak tapi yang kayak bentuk kayu dipotong, bangku juga bangku kayu, terus kayak di belakang tuh ada taman yang ada tanaman rambat, ada tanaman-tanaman yang ada ayunan, yang ada rooftop segala macam, pokoknya sesuatu yang berhubungan sama apa yang nyebutnya tuh ya Ci? Apa ya lebih ya model gitu lo paham kan Ci? Iya, gue paham. Jadi kayak ke alam gitu kan jatuhnya ya? Iya, paham gue. Jadi nggak modern, jadi bener-bener ya banyak kayu-kayu gitu sih. Ya begitulah. Kalau gue kenapa? Kalau bisa apa? Kalau bisa malah rumah gue pinggir gunung gitu, jadi buka jendela tuh udah pengalaman hijau semua. Lo tau nggak sih? Gue tuh pernah malah pengen punya rumah kayu, rumah pohon maksud gue. Iya, model-model gitu gue juga pengen. Pengen banget gue. Kalau gue rumah yang minim sekat. Nah, jadi gue tuh plong gitu, jadi plong sekanga, terus bukaannya banyak. Iya. Jadi gue maunya tuh nggak ada jendela tapi pintu semua, jadi langsung bisa dibuka azrak gitu loh. Jadi gue nggak ada yang jendela kecil-kecil gitu, gue nggak suka. Jadi gue minim sekat, terus bisanya tuh bukaannya besar, terus habis itu ada pohon yang rimbun, yang tenang, yang rimbun. kayak gitu kayak si Bob Sani gitu ya. Yang ada gitu ya. Di ayunan pagi-pagi. Jadi kayak gue tuh nggak butuh kipas gitu maksudnya. Karena angin itu keluar masuknya yang sirkulasi udaranya bagus, sirkulasi cahayanya bagus. Terus habis itu minim sekat, nggak terlalu besar juga. Gue pengennya yang sekompak mungkin. Terus nggak terlalu lebar, nggak terlalu banyak lekuk-lekuk. Gue pengennya satu lorongnya panjang atau nggak satu memanjang itu udah cukup. Kayak gitu gue pengennya. Tapi yang kayak kata Bang tadi kan di halaman belakang tuh gue pengennya tuh kayak taman, terus nyatu sama ruang makan, nyatu sama dapur, terbuka. Iya, betul. Bawahnya terus kayak ada kan. Iya rumput. Nah, jadi kayak lo makan pokoknya ruang makan, ruang itunya kayak langsung di belakang gitu, langsung ke atam. Ada pohon, rimbun gitu lah pokoknya gue pengen banget di rumah ya Allah. Aminkan guys. Ini halu banget. Ini judul episode kita pokoknya episode halusinogen. Halusinogen anjir. Terus berandai-andai lagi nih ya. Gue mau nanya,
Kalau misalkan kan zaman sekarang tuh alat-alatnya si Doraemon tuh udah banyak jadi kenyataan kan ya. Tapi ada juga yang alat-alatnya Doraemon yang menurut gua nggak akan jadi kenyataan ya, maksudnya kayak mustahil untuk jadi kenyataan gitu. Ya, kayak pintu kemana aja. Itu Nah, nggak akan mungkin terjadi sih. tapi kalau misalkan lo bisa berharap satu, apa alat Doraemon yang pengen lo wujudkan dari yang tidak bisa diwujudkan tadi? Pintu kemana aja kalau gua. Oke. Lu apa ya, Mai? Kalau gua mesin waktu. Ayolah. Kalau gitu gue duluan yang jawab. Jangan bertengkar, hei kalian. Ya udah, nggak apa-apa, sama juga, Bang. Ya udah. Soalnya mesin waktu bisa jadi pintu kemana saja kan? Iya, menurut gue gitu. Kayak gue mau ke waktu mana aja. Kalau gue nggak mau sih, gue nggak mau ke waktu kemana aja. Jadi gue pengen ya ini ada surprise dalam hidup gue gitu. Kalau mesin waktu gitu kayak gue bisa tahu gue nanti 20 tahun yang akan datang, gue bisa balik ke gue yang 2011 gitu kan. Sedangkan gue nggak pengen itu, gue cuma pengen. Ya gue pengen ke masa depan aja, mau lihat jodoh kalian. Iya, gue pengen ngintip. Gue pengen ngintip masa depan aja gitu. Terus pas gue ke masa depan, gue gagalin nikahinnya JJ. Astagfirullahaladzim. Jahat banget sih, Bang. Gue gunting ya mulut lo. Jahat banget emang. Teman apa kau? Nih dia masuk tangannya gitu, main. Dia tangannya masuk sampai gini. Iya, Mom, tangannya tegak, kok boleh. Lu juga tadi. Gua kan cuma gini-gini doang, gak sampai gini. Kalau kantongnya Doraemon boleh nggak? Oh, nggak boleh. Lu maruk namanya itu. Kamu maruk. Iya, benar. Itu jawabannya. Apalagi? Wow. Pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir. Sebelum mungkin gue setelah ini nggak akan ingat yang lain. Kalau tiba-tiba gue ingat, berarti ini bukan jadi pertanyaan terakhir ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Dalam hidup kita kan banyak kegagalan. Banyak ya seperti roller coaster, naik turun, berliku-liku dan terjun bebas, naik lagi gitu. Ada nggak satu fase hidup atau satu kejadian atau satu peristiwa atau apapun, kegagalan atau apapun peristiwa yang tidak mengenakan yang pengen kalian ubah? Kalau ada dan kalau masih bisa disebut apa? Atau kalau misalkan kalian nggak mau ngeceritain di sini, pas kapan gitu? Kapan itu terjadi? Mai mungkin duluan. Nih, ini kalau udah lempar-lempar gini tandanya kita tidak bisa jawab dengan cepat, guys. Gue mungkin kalau apanya masih abu-abu ya, maksudnya nggak tahu sih, pengen ya bingung juga gitu kan. Tapi kalau misalkan disuruh bisa mengubah, gue mau mengubahnya itu pada saat gue SMA sampai awal-awal kuliah. Ada beberapa hal yang pengen gue ubah. Kenapa? Kalau misalkan waktu SMA ya kayak gue kayak gue nggak bisa explore diri gue lebih luas sih, karena kan ketika SMA tuh gue nggak banyak main, nggak banyak keluar rumah, nggak banyak ya pokoknya anak rumahan banget gue gitu. Jadi ya itu yang pengen gue ubah gitu. Jadi kayak gue nggak nge-explore diri gue lebih banyak nih, hobi gue lebih banyak gitu kan. Jadi kayak ya gue di situ-situ aja, pergaulan gue nggak luas segala macam gitu kan. Dan bahkan sama teman sekolah pun juga gue cuma beberapa aja gitu, kayak nggak kayak waktu gue SMP, malah SMP gue lebih banyak kenal sama orang dibanding SMA gitu. Ya sama gue juga. Kalau di SMA, kalau misalkan di awal kuliah sama sih. Ya pokoknya intinya kayak gue belum mengeksplor diri gue lebih banyak dan masih banyak kehilafan gue yang parah banget gitu. Ketika saat itu gue belum berpikir dewasa untuk menjadi manusia. Gitu. Sekarang emang udah dewasa? Dikit. Segini. Tapi yang jelas udah tua. Oh, kalau itu mah udah pasti. Kalau lu, Bang? Kalau gua kalau zaman-zaman SD, SMP, SMA sebenarnya banyak sih yang pengen gua ubah. Cuman lebih itu kenapa ya? Gua nggak pengen ubah itu karena itu adalah menurut gue di situ gue masih dalam bukan kontrolnya gue untuk bisa memilih dan menentukan pada saat itu. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi
Jadi di SMP SMA gue bukan pengambil keputusan atas hidup gue. Jadi meskipun memang banyak yang ingin gue ubah, tapi kayaknya ya udah, kalaupun gue balik ke sana gue akan tetap jadi seperti itu. Gue pengen ngubah momen-momen 2 tahun terakhir di mana gue merasa gue bukannya menyelesaikan banyak masalah, tapi justru lari dari masalah, begitulah. Gue bisa kembali ke 2 tahun yang lalu, gue pengen bilang ke diri gue sendiri, lu harusnya jangan lari, lu harusnya jangan begitu, lu harus bisa selesaiin, gitulah. Baik. Kalau lu, Jack? Ya mohon maaf ya, sekarang sama jomblo jajannya Mimi dulu. Haus akan kasih sayang. Seret. Gue sumpah tadi gue udah pas Bams ngomong sesuatu atau pas Mai gitu, gue inget gue pengen ngerubah apa, terus sekarang gue lupa. Ya, itu luntur sama minumnya tadi. Faktor usia ini mah bukan luntur. Oh iya benar. Yang paling gue cuma ini yang gue inget cuma satu, nanti mungkin inget tengah jalan. Gue pengen ya 11-12 sama Mai. Gue pengen di masa-masa pas gue ya lagi proses menemukan jati diri, umur 20-an gitu, 20 di awal, gue pengen harusnya tuh gue memfokuskan satu tujuan, maksudnya bukan ya, kan kita tuh harusnya punya satu keahlian khusus gitu yang fokus untuk itu gitu, dan gue nggak punya. Gue punya minat, gue punya bakat, gue punya hobi, tapi gue nggak pernah memperdalam itu. Jadi gue nggak fokus ke situ. Sedangkan kan banyak orang yang bilang orang-orang itu sukses karena dia fokus akan satu hal dalam hidupnya dia gitu kan. Dan gue nggak kayak ngerasa gue nggak fokus tentang hal itu. Jadi kayak gue harusnya memfokuskan itu dari dulu. Itu yang pertama. Terus apa ya? Itu yang pengen gue ya perbaiki lah, bukan mengubah ya, perbaiki berarti. Terus kalau momen-momen nggak ada yang gue pengen ubah karena memang ya udah begitulah gitu. Dan gue tidak menyesal dengan apapun yang sudah gue jalanin. Jadi ya udah biarkan gitu. Sama ada sih satu yang harusnya itu nggak pernah kejadian. Pada saat gue membina suatu hubungan. Ya ilah. Ujung-ujungnya ke sana juga loh. Maaf ya, bukan hubungan yang lanjut. tapi masa gue di saat itu. Harusnya gue pada saat hubungan, gue kan pernah membina suatu hubungan yang mungkin menurut gue itu cukup serius, menurut gue ya seriusnya saat itu ya, bukan serius sekarang. Dan gue harusnya jadi kayak hubungan itu ada di saat gue belum siap kayaknya. Jadi kayak harusnya itu bukan rasanya yang salah, tapi keadaannya gitu. Jadi situasinya yang waktunya nggak tepat waktu di saat itu gitu. Jadi harusnya kalau gue bisa memilih antara itu tidak pernah terjadi, alias hubungan itu tidak pernah terjadi, atau sifat gue yang seharusnya saat itu sudah mulai dewasa harusnya, biar bisa itu bertahan lama. Antara itu, jadi kayak ada satu kondisi yang seharusnya tuh waktunya nggak tepat datangnya. Either dia yang kecepatan atau gue yang masih kekanak-kanakan. Itu yang pengen banget gue harusnya gue geser tuh gitu. Kalau gue bisa berhasil ngegeser itu, harusnya gue nggak jomblo nih guys sekarang. Iya udah nikah gue ya kan. Tapi ya udahlah ya, memang bukan jodohnya. Itu sih paling kalau gue. Jadi sudah panjang kali lebar kali tinggi, itu adalah volume balok. Iya, di sini kita belajar matematika ya. Gumo dah. Jadi karena kita sudah membahas tentang kehaluan kita hari ini, mulai dari dulu pas 2010, 2011, dari bahas tentang dulu pas kuliah kita harusnya pengen milih jurusan apa, dan ternyata dari kita bertiga tidak ada yang memang pengen milih jurusan ini dari awal, harus yang lain aja. Pengkhianat lah emang keadaannya. Iya emang, bukan semua ya, kita bertiga ini nggak ada yang ya tahu kayak gini ujungnya mending gua nggak beli jurusan ini. Iya betul. Nggak ada yang bangga dari awal gitu. Kalau ada jurusan, kalau ada jurusan telat podcast dulu kita ngambil itu kayaknya. Biar podcastnya agak bener dikit gitu. Mulai dari jurusan yang kita memang pada awalnya memang tidak mau ini, terus ternyata memang udah kecemplung, terus dunia pekerjaan, ya mungkin Bams juga pengen pekerjaannya disesuai dengan yang sudah dia tekuni selama kuliah. Kalau Mae ya memang juga sama, tapi kalau gue memang sudah gue
nikmatin, jadi gue nggak akan mengganti profesi gue terus habis itu berhalusinasi tentang apa lagi ya, tentang kehidupan dulu kita pengennya gimana hidup kita, punya abang, punya kakak perempuan, punya adik dan segala macam, terus udah Sampai berhalusinasi alat tentang apa Doraemon lagi pun tadi ya. kita halusinasiin. Iya, alat Doraemon halusinasi, serandom itu halusinasinya nggak ada yang nyambung, tapi ya sudah maklumi saja karena memang podcast ini hadir karena ketidaksambungan itu dan hadir karena kerandoman itu, makanya istrinya terlalu random guys. Jadi karena sudah terlalu panjang cerita kita hari ini, mungkin kita sudahi dulu saja karena menurut gue beberapa episode kita terakhir nggak ada yang di bawah 1 jam, ya kan? Iya benar Nggak sekali. ada, ini juga pasti lebih. Iya, nggak ada yang di bawah 1 jam. Jadi kita mohon maaf nih guys, selama beberapa minggu ini makin kesini makin panjang aja obrolan random ini ya kan? Makin Tapi ya ngelantur. namanya juga podcast ya, suka-suka kita. Semoga teman-teman terhibur. Kalau nggak terhibur ya mohon maaf gitu. Parah banget hidup lo. Iya emang ya mau gimana lagi kan kita tidak bisa memaksakan pasar gitu kan ya. Iya. So sebelum kita mengakhiri cuap-cuap kita yang terlalu panjang ini, untuk mengetahui sudah jalan berapa episode dan sudah bahas apa aja, kita bisa lihat di mana, platform mana Bambang? Di Instagram kita di @jomblowanti_podcast. Mantap. Yes. Oke. Dan kita selalu mengudara di hari apa dan jam berapa, Mai? Di hari Sabtu malam jam 7. Makanya. Dan meset. Jadi kita akan selalu hadir untuk nemenin teman-teman di Sabtu malam jam 7, jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan buat episode apa aja dan apa aja yang sudah dibahas dan apa aja kerandoman kita, silahkan lihat di platform kita di Jomblowanti Podcast. Betul. So, kita bertiga undur diri untuk malam minggu ini dan akan ketemu lagi di minggu depan. Dan akhir kata, gue JJ, Gue Bams. Dan gue Mae. kita bertiga undur diri sampai ketemu minggu depan. Bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dah. Selamat random-randoman. Iya. Aku mau makan kerupuk dulu guys. Dah. Kirain lo mau nyanyi libur telah tiba gitu. Kagak ada libur di zaman WFH gini. Dadah. Ah.